Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Sugro Bening. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia dan nikmat kesuksesan. Alhamdulillah. Dan nikmat iman, nikmat Islam. Siang dan malam tanpa perhitungan. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah dari alam yang jahil menuju yang cemerlang seperti apa yang kita rasakan. Alhamdulillah. Kali ini saya ingin membongkar atau mengedukasi tentang pusaka, melihara pusaka atau merawat pusaka. Baik, pertama, jika kalian mendapatkan warisan, sudah dipercaya sama sang leluhur atau sama orang tua, kemudian kalian memilikinya atau mewariskan pusaka tersebut, dan kalian saudara-saudari dimanapun berada untuk mengoleksinya atau merawatnya, nah kita memang perlu dilihat dulu pusakanya, bagaimana pusakanya tersebut, apakah itu masih indah dipandang, ya, baik, kemudian ada karat. Nah itu, jika ada karat, artinya kalian itu harus dicuci, ya. Jadi ketika kalian untuk mencuci sebilah ageman atau pusaka yang turun temurun, itu artinya kalian sudah memelihara dari leluhur, ya. Jadi di warang itu sama di jamas itu beda. Nah ya, jadi kalau di di warang itu untuk menimbulkan pamor. Jadi yang tadinya gelap, ya, kemudian karena kotoran minyak di situ, ya, dan kemudian itu di warang, nah itu bisa hitam putih, muncul pamornya. Itu kalau di warang secara kasat mata itu sudah dipandang itu sudah nikmat, jadi indah, sejuk, dan kemudian tinggal taruh begitu. Tapi tidak cukup di situ saja untuk merawatnya, ya. Jadi kemudian kalau sudah diwarang, kalian harus jamas. Nah, gimana kok harus dijamas? Nah ini kalau mau dipakai, kalau mau dirawat, yaitu harus dijamas. Kenapa? Karena jamas itu yang dikhawatirkan takut energi-energi yang kurang bagus itu keikut kepada tuannya. Nah, kali ini kalau sudah dijamas, kemudian namanya itu selaraskan, ya, atau biar nyambung kepada tuannya, sehingga kita ada penjamasan, di mana penjamasan di situ pakai ritual. Jadi 7 air, ya, 7 mata air sumber, ya, 7 air mata sumber di situ memang diambil dari yang sepuh, yang tua, sumber-sumber tua begitu, dari salah satunya dari keraton, kemudian dari para wali begitu. Sumber-sumber itu memang air itu memang ada pengambilan dari sana begitu, ya. Jadi ada dari 7 sumber yang diambil, kemudian untuk alat untuk ritual. Nah, untuk ritual penjamasan di situ bukan sembarang air, bukan sembarang itu, ya. Jadi buat kalian yang sudah mempunyai sebilah pusaka atau warisan, ya dicuci. Kalau sudah ada karat ke minyak, tumpukan minyak di situ, ya, sehingga nantinya dilihat itu
indah begitu. Dan kemudian bagaimana kalau misalnya jauh untuk ngewarang karena jauh ya. Nah, ya terdekat, cari showroom-showroom atau tukang pusaka yang terdekat. Misalnya ndak ada, ya terpaksa di ini sendiri. Bagaimana untuk merawat pusaka itu sendiri? Nah, tentunya kalian itu harus menyediakan air kelapa, ya. Air kelapa di situ yang tua. Jadi kemudian air kelapa itu dituang dulu kepada tempat yang memang pas dengan pusakanya. Kemudian dilepas semuanya, baik handle, kemudian sarung, semua dilepas, baru tinggal bilahnya, ya, di dalam kerisnya itu, baru dicelupkan di di air kelapa tersebut. Nah, ketika ditaruh di air kelapa, lalu kemudian direndam agak lama, ya, antara semalam, ya, entah semalam atau 1 hari. Nah, itu dilihat. Kalau misalnya sudah lepas kotorannya, ya sikat, ya sikat pakai sikat apa aja, maksud sikat gigi atau sikat pokoknya, ya sikat. Kemudian disertakan dengan sabun colek, ya, dan kemudian biar bersih gitu, ya. Lalu sediakan jeruk nipis di situ, dipotong belah 2, kemudian ditempelkan kepada bilah pusaka tersebut. Nah, sesudah begitu, sediakan air yang mengalir atau enggak mengalir, pokoknya air yang bersih. Jadi dituang begitu kepada pusakanya hingga itu kan bersih. Nah, kemudian ketika sudah bersih, nah cukup kalian minyak, ya, dikasih minyak. Minyak apa aja yang kalian suka. Biasanya sih minyaknya itu yang tidak beralkohol, misalnya seperti minyak gaharu, cendana, melati, tapi non alkohol, ya. Kenapa tidak non alkohol? Karena alkohol itu akan menyebabkan penumpukan yang menyebabkan kerusakan kepada sebilah pusaka tentunya. Jadi kalian harus juga memilih tentang minyak-minyak itu, wangi-wangian itu, ya. Tapi sebelumnya saya lanjut, mari kita angkat tangannya sapa beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, agar kelak nanti kita berkumpul sama beliau, ya, masuk surga, dan kita berkumpul sama beliau, ketemu dengan beliau, ya. Diangkat tangannya, kita baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illati tanalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kali ini saya akan lanjutkan yang barusan, ya. Kemudian sesudah dipakai
jeruk nipis, lalu dikeringkan, dikasih minyak, ya. Tapi kering dulu, pakai head layer. Tapi kalau nggak ada head layer, pakai sinar matahari, ya. Jadi nanti warnanya itu putih, ya, putih, dan itu cuma dibersihin saja, bukan diwarangin. Ini bukan diwarangin, ya. Kalau di ini sendiri ya begitu, karena kalau warangan kalian harus mempunyai bibitnya kemudian warangannya, ya. Jadi kalian harus menyediakan ya warangan, ini menyetel warangan sehingga akan menimbulkan pamor. Nah, itu agak rumit, perlu pembelajaran yang sangat rumit itu ya sebetulnya, ya. Jadi kalian saya yakin kalian tidak langsung bisa untuk ngewarang itu, ya. Memang keahlian itu memang ada di showroom pusaka. Jadi tukang-tukang pusaka, ya, yang memang ahlinya untuk nyuci keris ngewarang begitu. Jadi kalau cuma sebatas bersihin karat-karat, ya itu tadi yang saya kasih tahu, ya. Nah, begitu. Jadi kalau sudah sudah putih, nggak ada karat, lalu kasih minyak dan masukkan di sarung. Nah, sudah begitu, dan lap dulu sarungnya, dibersihin agar supaya indah begitu kelihatannya, ya. Dan kemudian ya biasa, kalau sudah malam Jumat, ya kita tawassulan, kita kirimin Al-Fatihah almarhum para wali dan para raja, ya, di tanah Jawa, dan siapa yang memegang pusaka ini, atau baik kakeknya atau bapaknya yang sudah tiada, itu kirimin Al-Fatihah dulu, ya, agar supaya beliau merestui dan yang menjadi tuannya, istilahnya yang memegang warisannya itu, yang dititipkan untuk mengoleksinya, yaitu agar supaya nyaman begitu, ya, agar selaras begitu kepada tuannya yang baru begitu. Tapi alangkah lebih baiknya itu yang tadi dijamas, ya. Cuman dijamas itu tidak semua orang bisa, ya, tidak semua orang bisa begitu. Kalau untuk penjamasan itu memang untuk orang-orang tertentu, dan kebetulan saya itu bisa untuk kayak begitu, ya. Buat kalian dimanapun berada, jika kalian untuk mau menjamas sebilah pusakanya, ya monggo. Saya memang ahli di bidang itu begitu, ya. Baik, demikianlah perjumpaan kali ini atau pertemuan kali ini. Semoga perjumpaan kali ini bermanfaat kepada kalian sebagai edukasi, sehingga yang belum tahu menjadi tahu, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tetap saya mendoakan kalian, siapapun kalian dan suku apapun kalian, tetap Ki Sugro Bening mendoakan kalian agar supaya, ya, ditinggikan derajatnya, diampuni segala dosanya, dan disukseskan, ya, sehat bahagia tentunya. Taraga, putar batin, satu rasa nembus batas, hadir, bahagia selalu, dan tetap di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.